Kota Lubuk Linggau adalah kota yang terletak di bagian paling barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Kota Lubuk Linggau terletak pada posisi antara 102 derajat, 40 hingga 103 derajat, 0 bujur timur dan 3 derajat, 410 hingga 3 derajat, 22, 30 lintang selatan, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Status kota untuk Lubuk Linggau diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musirawas. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat jumlah penduduk kota ini sebanyak 234.166 jiwa, di mana laki-laki 118.042 jiwa dan perempuan 116.124 jiwa. Kota Lubuk Linggau memiliki beberapa pasar seperti Pasar Satelit Bukit Sulap dan Pasar Muara. Kota Lubuk Linggau juga memiliki tempat perbelanjaan modern, yaitu Linggau Lipo Plaza, JM Linggau, SM Swalayan Lubuk Linggau, SM Swalayan Batu Urip Lubuk Linggau, SM Swalayan Garuda Lubuk Linggau dan Sinar Baru Toserba Lubuk Linggau. Beberapa minimarket pun sudah banyak di Kota Lubuk Linggau seperti Alfamart dan Indomaret. Di bidang perhubungan, Kota Lubuk Linggau juga memiliki sebuah bandara, yaitu Bandar Udara Silampari yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Bandara Silampari sampai saat ini melayani rute menuju Jakarta dengan maskapai Nam Air dan Batik Air. Bandara ini juga melayani rute menuju Palembang dengan maskapai Wings Air. Lubuk Linggau juga memiliki stasiun kereta api yang terletak di dekat pusat kota. Stasiun ini melayani rute ke Palembang dengan kereta api Serelo dan kereta api Sindang Marga. Pada tahun 1929, status Lubuk Linggau adalah sebagai ibu kota marga Sindang Kelingi Ilir, di bawah Onder Distrik Musi Ulu. Onder Distrik Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Pada tahun 1933, ibu kota Onder Distrik Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau. Di tahun 1942 hingga 1945, Lubuk Linggau menjadi ibu kota kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuk Linggau dijadikan ibu kota pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuk Linggau menjadi ibu kota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai ibu kota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956, Lubuk Linggau menjadi ibu kota daerah Swatantra tingkat 2 Musirawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38, tanggal 30 Oktober 1981 Lubuk Linggau ditetapkan statusnya sebagai kota administratif. Pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuk Linggau statusnya ditingkatkan menjadi kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuk Linggau diresmikan menjadi daerah otonom. Pembangunan Kota Lubuk Linggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan kota, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu diperlukan manajemen strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuk Linggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju kota metropolitan. Kota Lubuk Linggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bila di sini saya akan mengabsen dulu yang pada hari ini siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah kalau masih semua. Nah di sini hari ini kita akan mengajar tentang materi gaya. Apakah tahu anak-anak sini tentang materi gaya? Apa itu gaya? Ada yang tahu tidak?
Ya, sini kita akan mempelajari tentang macam-macam bentuk gaya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, Bapak mau nanya dulu nih, anak-anak. Di rumah tadi sebelum mandi atau sudah mandi, gosok gigi nggak? Gosok gigi. Nah, gosok gigi itu ada pengaruh tentang gayanya loh. Ada yang tahu gaya apa saat kita melakukan gosok gigi? Nggak tahu. Ke sekolah tadi ada yang melihat kendaraan bermotor? Ada. Siapa sih yang tadi berangkat sekolahnya diantar oleh motor? Nah, motor kan ada rodanya tuh. Nah, di saat roda motor itu berhenti atau mengerik, nah di situ ada terjadinya gaya. Apakah ada yang tahu anak-anak sini gaya apa yang terjadi pada saat ban motor atau mobil berhenti? Ya, wajar kalau belum tahu kan, Bapak cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk materi tentang gaya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materi atau video tentang macam-macam gaya. Kita turun bersama. Nah, apakah sudah terlihat? Ya. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini dijelaskan yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan aktivitas otot manusia atau hewan. Nah, di sini apakah sudah paham pengertian tentang gaya otot? Belum. Nah, Bapak ada contoh nih. Nah, Bapak ngangkat laptop ini menggunakan gaya apa? Gaya otot. Nah, itulah contoh dari gaya otot. Nah, di sini dijelaskan gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Apakah ada yang tahu contoh gaya listrik? Tidak. Nah, di sini kan ada di rumahnya ada lampu kan yang pasti di rumah. Nah, di saat lampu itu kalau siang lampu itu kan dimatikan. Kalau malam jadi dihidupkan oleh orang tua atau siapa kan. Nah, disitulah ada terjadinya gaya listrik di saat lampu itu hidup.
ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Ada yang bisa berikan contoh tentang dari gaya gesek? Tidak tahu. Nah, di sini Bapak berikan contoh, yaitu Bapak menggesek-gesekkan meja, yaitu itulah contoh dari gaya gesek. Gaya selanjutnya, gaya gravitasi bumi, yaitu atau gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibatnya semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Ada yang tahu contohnya dari gaya gravitasi? Ya. Nah, di sini ada yang punya pohon durian? Nggak ada. Pohon apel? Iya, ada kan? Ada. Kalau pohon kelapa ada kan? Ya. Nah, pernahkah kalian melihat pohon kelapa itu jatuh dari pohonnya? Ya. Buah kelapa? Jarang. Jarang. Nah, ketika buah itu jatuh, di situ ada terjadinya gaya gravitasi. Nah, yang terakhir ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Ada yang tahu bentuk magnet? Ada. Nah, itulah pernah kan memainkan magnet. Itu ada sisi positif dan sisi negatifnya magnet. Nah, itulah contoh-contoh macam-macam gaya yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Kiranya bila ada salah kata atau salah penyampaian dari Bapak, saya mohon maaf pada Allah yang mengampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.